Apa yang dilakukan supaya tetap waras waktu Oh, market lagi turun? Ini ada yang komen. Gimana supaya dia tidak panik dan tetap waras ketika market lagi turun? Karena dia lagi posisi minus dari Valheim ini. ya kalau saya sih justru di bear market ini lebih apa ya? Lebih tambah tanda kutip lebih happy sih bro. Jadi belajar lagi, eh ya pakai kerja aja sih. Karena kan 8 bulan sampai 1 tahun tuh sebenarnya bukan waktu yang lama sih. Kalau kebetulan karena saya hold Bitcoin kali ya. Nah, kalau yang hold altcoin, nah ini mungkin Kerasa. saatnya untuk kita belajar lagi sih. Saatnya kita kerjakan homework yang dulu belum dikerjain gitu sih. Jadi apa harus uninstall aplikasi exchange ini bro? Oh nggak Ditutup usah dulu. lah, jangan. Jadi Janganlah. nggak usah lihat harga, udah fokus kerja aja. Atau Tetap gimana? lihat harga nggak Tetap apa-apa lah. sih bro. Nggak Tapi masalah sih. Kita belajar. sambil pantau kan, sambil pantau. Justru saya lebih sering lihat harga sekarang daripada dulu gitu. Oh. Karena lihat harga yang lalu-lalu gitu. Oh. Ada price action apa aja di masa lalu gitu yang aku miss kayak gitu. Kalau advice saya pribadi guys, karena saya udah ngelewatin 3 kali bear market, nggak usah memandang harga short term bro. Mm-mm. Kita harus punya horizon jangka panjang. Karena kita yakin secara fundamental, Bitcoin nggak pernah sekuat ini kan dari cycle-cycle sebelumnya. Yap. Dan kita yakin Bitcoin one day gonna be sovereign's Yap. reserve. Cuma it's just a matter of time aja ya Yap. kan. Jadi kita invest dalam jangka panjang. Bukan kayak kata Warren Buffett bu. We don't know the price of stock in the short term. It's like a volatile atau something. Tapi we know the price of stock in the long term. Nah, Ya. Karena yang gua drawdown tetapi. itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Betul, betul. Kalau kita di financial market, di market apapun ya, pasti ada drawdown. Pasti ada drawdown. Pasti. Nggak mungkin nggak ada drawdown. Warren Buffett aja pernah kena drawdown Iya. puluhan persen Iya, gitu. Dia hold Coca-Cola drop sekian puluh persen gitu. Dan dia tetap hold ya. Dan dia tetap hold. Itu selevel Warren Buffett gitu. Dan semuanya pernah melalui masa-masa itu sih. Yang Jadi penting ini sesuatu yang normal. Betul, yang penting mengerti fundamentalnya bro. Supaya ketika terjadi goyangan di market, kita nggak ragu untuk hold Bitcoin. That's the most important. Mungkin yang ragu itu karena belum ngerjain homework yang Iya. aku bilang itu bro. Mereka nggak tahu Bitcoin Fundamentalnya. barang apa kayak gitu sih. Jadi bagi kalian yang mau belajar Bitcoin, boleh nanti ikut kelasnya Bro Angga di sini, belajarbitcoin.com. Gue sendiri juga ikut. Ini one of the OG Bitcoin dan gue lihat materinya sangat spesifik mengenai Bitcoin. Gue rasa pandangan lu paling oke lah so far dari market ini bro. Karena kita berusaha menampilkan Bitcoin itu transparan ya. Betul, Pada betul, saat bear market mulai, kita juga bilang ini waktunya bear market. Ya, gitu. betul. Ada kalau teman-teman mau scroll di medsos saya, pada saat November, aku juga bilang ini bear market. Padahal dengan aku bilang ini bear market, itu mengurangi ketertarikan untuk ikut kelas kan bro. Ya kan? Aku dari dibilang menutup aktif income-ku sendiri gitu ya kan. Lebih baik aku tetap posting Bitcoin aja gitu. Karena orang-orang lebih suka di FOMO-in kan gitu. Terus pertanyaan kedua dari Makiot. Kapan bear market ini berakhir kira-kira? Kira-kira berakhir itu ada beberapa kriteria actually. Kalau berdasarkan waktu. Nah, kalau berdasarkan waktu kita tunggu midterm election-nya selesai. Karena setelah midterm election selesai, itu kekhawatiran orang-orang mulai berkurang. Gitu. Udah nggak ada ketegangan politik lagi. Nggak tahu kalau Trump masih perang ya. Dan biasanya di term ketiga dan keempat, itu biasanya aset punya perform paling bagus bro. Jadi di term ketiga dan keempat presiden, itu biasanya paling bagus. Karena presiden berusaha memperbaiki kondisi ekonomi di negaranya. Gitu. Karena dia mau partainya terpilih ulang di next election. Nah itu kalau berdasarkan waktu. Nah kalau berdasarkan technical, kita nggak tahu kapan waktunya. Tapi lihat aja moving average-nya gitu. Pada saat harga crossing ke 50-week moving average, dan 50-week moving average-nya udah mulai uptrend, test time to all in bro. Gitu. Test time to all in. Test time to all in ya. Nah mungkin sekarang time to DCA pelan-pelan. Mungkin ada teman-teman yang pengen catching the bottom ya. Tapi not the time to all in gitu. Kapan all in-nya pada saat uptrend itu terkonfirmasi, ada pattern bottom. Nah pattern bottom biasanya itu di cycle-cycle yang lalu, itu paling enggak membentuk ada cup bro. Ada cup.
atau ada rectangle. Gitu. Oke. Itu sih. Jadi 2 itu yang diamati untuk patternnya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, ada ini bro. Apa? Ada sesuatu yang unik bro. Apa itu? Makin lama itunya, makin lama sideway di bottom. Sideways bottom. Makin gede pumpnya. Iya, ini betul. Ini makin lama happens. makin bagus. Iya. Gitu. Makin lama sideways, makin lama pompanya. Betul. Tapi kalau itunya sedikit, ya pompanya enggak. Betul, agree. Ini salah satu pattern Bitcoin. Betul. Nah terus pertanyaan dari Rio sekarang. Kok kira-kira dalam 10 tahun ke depan, what is your expected return per tahun dari Bitcoin? Apakah 10%, 20%, kira-kira sewajarnya berapa bro? Kalau expected nggak pernah ada expected return tertentu berapa itu nggak pernah sih bro. Tapi di 2032 fair value Bitcoin itu 1 juta US dollar. Fair value. Dan bottom Bitcoin itu 300.000. Bottom Bitcoin berdasarkan power law. Nah kalau bottomnya aja 300.000, apa artinya bear market hari ini? Oke. Gak ada artinya bro. Bottomnya itu 5x loh. Gitu. 5x ya, oke. Di 2032. 2032 ya. Tapi ya, apakah pattern itu bisa patah? Ya bisa aja. Tapi paling enggak kita punya sebuah conviction, punya sebuah tesis. Kalau enggak gitu, ya untuk apa namanya? Kita nggak akan bisa hold sebuah aset gitu. Betul. Oke, sekarang dari Nikolai. Bro, gua sudah all in Bitcoin nih. Nah, dengan penurunan sekarang dia kena drawdown udah 20-30%. Oke. Should he cut loss sedikit kemudian pindah ke properti atau safe haven seperti emas tadi, tapi kita tadi udah bahas, atau just keep hold Bitcoinnya bro? Keep hold Bitcoin, jangan cut loss. Ada beberapa orang yang gini bro, ingin cut loss Bitcoin supaya nanti bisa catching di bottom misalkan 40.000 gitu atau 48.000 gitu. Kan katanya 52.000. Iya. Lah kira 70 saya cut loss gitu. Lah kalau ternyata nggak menyentuh 52.000 gitu, kan kita nggak pernah tahu. Iya, tiba-tiba pumping, Trump bilang, oke, kita sudah damai dengan Iran. Wush. Terus kalau mau convert ke aset lain itu, convert ke gold. Let's say, gold itu udah, kalau menurutku udah flattening. Gitu. Iya. Udah flattening. Justru sekarang saja convert dari gold ke Bitcoin. Nah kalau convert dari Bitcoin ke gold, ya kebalik lah gitu. Bitcoin udah bottom, gold udah top, dia malah convert ya. Dua-duanya nanti, ya kan gitu. Jadi keep hold Bitcoin gitu. Karena kalau kita berusaha time the market, malah apalagi kita nggak pengalaman ya. Mostly retail kan nggak pengalaman. Betul. Malah returnnya nggak bisa mengalahkan mereka yang hold aja, Bitcoin. Yes. Gitu. Ini yang gue bilang bolak-balik bro. Orang yang justru aktif Bitcoin sama orang yang cuma hold gak ngapa-ngapain. Tinggian returnnya orang yang cuma hold Bitcoin bro. Iya. Betul kan? Betul. Capek baca chat, capek baca news. Yes. Dengan doing nothing, kerja, fokus, invest, gulung. Yes. Udah dapat. Itu yang dilakukan bapak gue soalnya. Bapak gue gak ngapa-ngapain, return per tahunnya 96%. Wow. Dari mana Bitcoin? Dari waktu harga 2022 waktu dia masuk ya. Oke. Tapi yang gak bisa dilakukan orang tuh justru di doing nothing-nya Iya betul. Itu susah. Tangannya gatal bro, pengen nge-trade dia. Betul, tangannya gatal, pengen trade. Pengen masuk altcoin, pengen muter di altcoin. Pengen pakai leverage, yang dicari kan dopaminnya itu. Dopaminnya betul bro. Nah jadi kita kan carinya return bukan dopamin. Jadi kendalikan diri kita selalu.